Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Zahra dengan NIM 19016143, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang alat evaluasi. Di mana pembahasannya yang pertama, jenis alat evaluasi, yang kedua, alat evaluasi dalam bahasa Indonesia, dan yang ketiga adalah persyaratan alat evaluasi. Baiklah, kita masuk pada materi pertama, yaitu jenis alat evaluasi. Alat evaluasi adalah suatu alat yang digunakan untuk memudahkan seseorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai suatu tujuan secara lebih efektif dan efisien. Adapun jenis-jenis alat evaluasi, yaitu adalah tes dan non-tes. Jenis yang pertama adalah tes. Tes merupakan alat ukur yang standar dan objektif sehingga dapat digunakan secara meluas untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Adapun istilah-istilah yang berhubungan dengan tes adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tes itu sendiri. Tes merupakan prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur suatu dalam suasana dengan cara dan atau aturan yang sudah ditentukan. Yang kedua itu adalah testing. Testing merupakan saat pada waktu tes itu dilaksanakan. Yang ketiga yaitu testi. Testi adalah merupakan responden yang sedang mengerjakan tes. Dan yang ketiga yaitu tester. Tester adalah orang yang melaksanakan pengambilan tes terhadap responden. Dengan kata lain, tester adalah subjek evaluasi. Kemudian sebagai alat evaluasi hasil belajar, tes mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk mengukur tingkat penguasaan terhadap seperangkat materi atau tingkat pencapaian terhadap seperangkat tujuan tertentu. Dan yang kedua, untuk menentukan kedudukan atau seperangkat siswa dalam berkelompok tentang penguasaan materi atau pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu non-tes. Teknik non-tes sangat penting dalam mengevaluasi siswa pada ranah efektif dan psikomotor. Berbeda dengan teknik tes yang lebih menekankan aspek kognitif. Teknik penilaian non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sosial, ucapan, riwayat hidup, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan baik individual maupun secara berkelompok. Baiklah, kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu alat evaluasi dalam bahasa Indonesia. Jenis pelaksanaan tes dalam bahasa Indonesia mencakup tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan atau performasi. Dalam tes tertulis dapat digunakan soal-soal berbentuk esai, objektif, atau gabungan dari keduanya. Tes lisan digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar dalam bentuk kemampuan mengemukakan ide-ide dan pendapat-pendapat secara lisan. Sebagai alat evaluasi belajar, soal-soal tes lisan pada dasarnya berbentuk esai. Kemudian, terdapat 3 jenis ranah evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu evaluasi ranah pengetahuan bahasa, evaluasi ranah sikap, dan ranah evaluasi keterampilan berbahasa. Pertama, evaluasi ranah pengetahuan bahasa. Pengetahuan kebahasaan antara lain meliputi masalah struktur fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, kosakata, ejaan, dan lain-lain. Ranah pengetahuan dapat diujikan dengan mengadakan yang pertama itu tes pengetahuan, wawancara, dan observasi. Yang kedua yaitu evaluasi ranah sikap berbahasa. Ranah sikap merupakan ranah yang berkaitan dengan pandangan, pikiran, dan perasaan pembelajaran terhadap bahasa target yang dipelajarinya. Ranah ini mencakup aspek penerimaan, reaksi, dan penilaian. Selanjutnya, evaluasi ranah keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa merupakan kiat menggunakan setiap aspek kebahasaan dalam setiap perilaku berbahasa. Keterampilan berbahasa mencakup menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Materi selanjutnya yaitu persyaratan dalam evaluasi. Sebuah instrumen evaluasi hasil belajar hendaknya memenuhi syarat sebelum digunakan untuk mengevaluasi atau mengadakan penilaian agar terhindar dari kesalahan dan hasil yang tidak valid. Instrumen evaluasi yang baik memiliki ciri-ciri dan harus memenuhi beberapa kaidah, yaitu yang pertama, validitas. Suatu alat ukur yang valid tidak hanya mampu menghasilkan data yang tepat, akan tetapi juga harus memberikan gambaran yang cermat mengenai data tersebut. Yang kedua adalah reliabilitas. Suatu tes yang sahih atau valid adalah reliable, tetapi suatu tes yang reliable belum tentu valid. Reliabilitas
Suatu tes menunjuk kepada ketetapan konsistensi atau stabilitas hasil tes suatu ukuran yang dilakukan. Selanjutnya yaitu objektivitas. Penscore hendaknya menilai atau men-score apa adanya tanpa dipengaruhi oleh subjektif penscore atau faktor-faktor lain di luar yang tersedia. Tipe-tipe tes objektif yang paling lazim adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah tes berisi pertanyaan multiple choice, yaitu semua jawabannya bersifat khas dan telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, tes berisi pertanyaan true-false, yaitu semua jawaban dalam pilihan benar dan salah. Dan yang terakhir adalah praktibilitas. Suatu alat ukur dikatakan praktis apabila biaya alat ukur itu murah. Di samping itu, alat tersebut mudah diadministrasikan, mudah diskor, dan mudah diinterpretasikan. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.